Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep mengenai cara membuat bumbu siomay atau bumbu kacang. Ini adalah kelanjutan dari video saya kemarin ya, eh, resep siomay. Nah, ini apa aja bumbunya ya? Bumbunya bisa dibaca di sebelah ya, ada kacang tanah, gula merah, cabai merah besar, cabai rawit ya. Untuk cabai rawit ini selera ya, boleh tambahkan boleh tidak. Kalau tidak suka pedas ya tidak perlu ditambahkan. Ada bawang putih, ada asam jawa ya, gula pasir, garam, daun jeruk ya. Nah, ini asam jawa yang dipakai sekotak seperti ini biasanya saya pakai hanya seperempatnya aja ya. Seperempat kotak ini sekitar kalau ditimbang bisa sekitar 5 sampai 10 gram ya. Itu. Nah, ini proses uh, pembuatan bumbu ya. Dimulai dari menggoreng kacang ya. Ini minyaknya masih belum panas. Saran saya dibuat atau digorengnya tunggu minyaknya panas dulu ya, baru kacangnya dimasukkan, nanti hasilnya lebih bagus lah ya. Tapi ini nggak apa-apa ya, biasanya ya ditunggu aja minyaknya panas, nanti juga hasilnya bagus juga. Nah, ini dalam pembuat penggorengan kacang ini proses yang penting ya, atau proses yang kritis ya, karena ini gagal biasanya bumbunya kurang enak. Dalam artian usahakan jangan sampai menggoreng kacangnya terlalu matang atau gosong ya, nanti rasanya terlalu pahit. Biasanya saya kalau buat bumbu somai lebih baik pada saat menggoreng ini kacangnya belum terlalu matang ya, atau baru mendekati matang gitu ya, mendekati matang udah saya angkat. Kenapa? Karena itu nanti setelah dihaluskan ya bumbunya atau di blender ya, itu nanti ada proses pemasakan tambahan. Ini juga sudah mulai kelihatan mematang kacangnya, saya masukkan bumbu lain ya, cabai, bawang, dan cabai rawitnya ya, masukkan sekalian. Nah, kalau teman-teman mau terpisah ya menggorengnya ya, cabainya sendiri, bawangnya sendiri ya bisa ya, boleh aja, nggak masalah ya. Ini karena saya mau ngirit saja, jadi sekalian saya goreng bareng-bareng aja gitu. Nah, ini sudah kelihatan mateng, saya angkat ya. Ini juga nggak usah terlalu matang ya, goreng cabenya, goreng bawangnya juga nggak usah sampai coklat ya. Begini aja udah cukup. Nanti kan masih mau dimasak lagi atau dimasak lagi setelah di blender. Nah, setelah diangkat seperti ini, kita langsung dinginkan sebentar ya. Kita dinginkan sebentar, kita tiriskan sebentar, kemudian kita blender. Nah, ini cabai, bawang putih goreng tadi, dan kacang gorengnya kita blender dengan air ya. Kita blender dengan air. Kemudian tipsnya ya, kulit kacangnya nggak perlu dibuang ya, kulit kacangnya nggak perlu dibuang, karena biasanya nanti kalau kulit kacang yang dibuang hasilnya warna bumbunya terlalu pucat ya, terlalu pucat dan rasanya agak kurang enak menurut saya. Pernah saya coba malah hasilnya kurang bagus. Tapi kalau teman-teman seleranya pengen dibuang kulitnya juga boleh ya. Nah, ini kita blender sampai halus ya. Kalau untuk kehalusannya selera masing-masing ya. Kalau teman pengen bumbunya agak kasar ya nggak usah terlalu lama di blender. Kalau pengen halus ya di blender sampai halus. Biasanya kalau saya blender lebih halus karena eh, bumbu yang sering saya bikin itu biasanya bumbunya agak lebih cair, lebih halus ya. Tujuannya apa? Biar nanti pada saat makan somai, biasanya orang-orang senang kalau makan somai itu bumbunya banyak ya. Nah, untuk semua. Nanti kalau kita bikin bumbunya kental ya, kental dan kasar itu bumbunya nanti cepat habis ya. Cepat habis, orang ngambilnya kebanyakan. Nah, ini proses pemblenderan ya, kita blender. Saya blender sampai halus ya. Tadi saya tambahkan lagi air ya, karena kelihatan masih belum terlalu cair dan belum terlalu halus. Tapi ini takarannya biasanya 500 ml ya, biasanya 500 ml untuk takaran resep pada kesempatan kali ini. Ini saya lihat ya, ini sudah mulai halus ya, sudah mulai halus. Sebentar lagi sudah bisa kita masak ya untuk bumbunya. Nah, ini saya matikan dulu blendernya. Ini hasilnya ya. Tingkat kehalusannya seperti ini ya. Kalau teman-teman merasa ini terlalu halus, boleh ya di usah terlalu lama blendernya. Nah, ini kita masak lagi ya, kita tumis lagi, gak usah perlu ditambahkan minyak ya, langsung aja dimasukkan dalam wajan ini. Karena wajan saya wajan teflon, jadi saya
tadi wajannya udah dipanasin lebih dulu ya, jadi ya langsung meletik-meletik seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau meletik-meletik seperti ini, saran saya jangan dihidupkan dulu kompornya ya, masih dingin wajannya baru dimasukkan bumbunya. Nanti tidak terlalu meletik-meletik seperti ini. Oke, ini setelah bumbu kacang halusnya dimasuk, kita tambahkan daun jeruk ya, daun jeruk dan cabai merah lagi. Gula merah, maksud saya gula merah. Kemudian asam tadi sebelum dimasukkan direndam dulu di air panas ya. Kemudian disaring. Tujuannya apa? Biar nanti bumbunya lebih bersih ya, dalam artian tidak ada serat-serat asamnya. Nah, ini saya masukkan gula ya. Gula dan garam ya, gula dan garam. Ini juga teman-teman, saran saya dalam memasukkan garam dan gula ini serta asam ya, serta asam Jawa tadi, lebih baik bumbu itu tidak terlalu berasa ya, dalam artian agak sedikit hambar tidak masalah ya, dalam artian nggak ada rasa ya, maksudnya nggak ada rasa manis, nggak ada rasa asam, nggak ada rasa asin juga bukan, cuman lebih baik jangan bikin bumbu terlalu manis atau terlalu asam atau terlalu asin ya. Kenapa? Karena pada saat kita makan somai itu nanti kan ada sausnya ya, ada saus tomat, ada saus sambal, ada kecap yang bisa memberikan rasa manis tambahan atau rasa asam tambahan atau rasa asin tambahan. Jadi lebih baik agak sedikit lebih hambar bumbunya, karena kan selera orang beda-beda ya. Jadi nanti kalau ada yang pengen lebih asin atau lebih manis bisa tambahkan kecap ya, baik kecap manis atau kecap asin. Kalau yang mau pengen lebih asam bisa ditambahkan saus ya, saus tomat atau saus sambal ya gitu ya. Nah, ini proses selanjutnya ini juga proses yang penting ya, ini proses ini jangan sampai gosong, harus sering-sering diaduk dengan api yang sedang ya, jangan terlalu besar. Nah, biasanya agak lama nih, biasanya bisa sampai 20 sampai 30 menit tergantung tekstur yang teman-teman inginkan ya. Kalau pengennya kental ya pasti agak lebih lama, kalau pengennya tidak terlalu kental, lebih cair ya sudah 30 menit biasanya udah matang bumbunya. Nah, ini proses ini sebenarnya lebih ke proses mematangkan dan utamanya adalah tekstur sausnya ya. Teksturnya biar lebih, pengennya seperti apa ya, pengen kental atau pengen lebih cair. Nah, ini biasanya saya udah selesai nih kalau udah tekstur seperti ini ya. Ini sudah mulai kental ya, nggak tahu kental tapi juga tidak terlalu cair ya. Ini biasanya udah saya matikan kompornya, dan biasanya saus ini juga nanti kalau dingin ya, kalau mendingin dia juga lebih mengental lagi ya, jadi lebih ya. Nah, ini sudah seperti ini ya, ini sudah jadi, udah matang ya sausnya ya. Oke, nah ini hasilnya ya, aroma daun jeruknya sudah mulai tercium juga ya, udah mulai tercium enak ya. Oke, nah ini hasilnya kemarin ya, ini sama saya yang kemarin, yang saya di video saya kemarin ya. Ini bumbunya ya, kalau ditaruh di atas somainya teksturnya seperti ini ya, udah cukup, menurut saya udah cukup kental ya, cukup kental. Tapi ya kembali ya ke teman ya, seleranya ya, kalau mau lebih kental lagi boleh, atau kalau terlalu kekentalan caranya tinggal tambahkan air panas ya, itu juga udah bisa lebih mencairkan bumbunya. Nah, ini hasilnya. Mungkin sekian ya video saya pada kali ini, resep bumbu somainya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.